Puji bagi nama Tuhan. Mari bersama kita bangkit berdiri. Kita pujikan dalam nyanyian tambahan nomor 85 tuh 93 bersamamu. Ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah kuragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, kita mengangkat tangan kanan kita. Haleluya. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kembali dari atas, Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri, kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Kor bersamamu Bapa. Doa pembukaan saya serahkan kepada Bapak Gembala. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang kita mengangkat tangan. Teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku.
anugerahmu besar melimpah bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh besar anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Engkau yang sudah menebus kehidupan kami, melayakan kami boleh beribadah melayani Engkau. Dan lewat firman-Mu kami mau dibentuk, digarap kerjakan, mau dijadikan suatu umat yang layak bagi-Mu. Itu sebabnya kami bersyukur jika pada sore hari ini oleh korban-Mu kami masih diberikan waktu kesempatan beribadah melayani Engkau, menikmati persekutuan dengan pribadi-Mu. Mari Yesus Imam Besar, Engkau hadir dalam ibadah kami. Engkau mengerjakan pelayanan pendamaian penyucian bagi kami. Dan biarlah urapan-Mu dicurahkan di tengah-tengah kami semua. Engkau mengurapi seluruh pelayan-Mu Tuhan. Engkau mengurapi seluruh sidang jemaat, mengurapi setiap peralatan yang kami gunakan, jaringan internet, listrik, juga umat-umat mengikuti ibadah secara online baik langsung maupun tunda. Biar Engkau urapi semuanya Tuhan. Kami merasakan kekuatan ibadah. Kalau firman pengajaran benar akan menyucikan, membaharui kehidupan kami semua, mempersiapkan kami untuk layak menyambut kedatangan yang sudah tidak lama lagi. Kami sangat-sangat tidak mampu Tuhan. Kami membutuhkan kekuatan daripada untuk melakukan pelayanan ini, kemampuan ajaib yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kuasa-kuasa iblis setan yang mau mengganggu kami di saat kami beribadah melayani Engkau apapun bentuknya, kami tolak, kami usir semua, kami hancurkan pekerjaannya, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus yang berkuasa memberikan kemenangan bagi kami sekalian. Kebebasan Roh Kudus menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan. Gerakan jiwa-jiwa datang beribadah melayani-Mu. Juga gereja lain, persekutuan lain yang beribadah bersama dengan kami. Engkau juga memberkati mereka seperti Engkau berkati kami saat ini. Satukan kami semua dalam satu firman pengajaran benar, membawa kami masuk dalam kesatuan tubuh Kristus yang sempurna. Dan Engkau segera datang kembali. Kami buka habiskan ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan. Puji bagi nama Tuhan. Diucapkan terima kasih pada Bapak Gembala yang sudah membuka ibadah kita pada sore hari ini dalam doa. Selamat kita beribadah melayani Tuhan. Juga tak lupa saya mengucapkan kepada kita semua selamat sore. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita akan memuji Tuhan. Kita lakukan dalam nyanyian rohani. Ada hati senang. Nyanyian rohani nomor 94. Hati senang. Hati senang, hati senang, hati senang di dalam Tuhan, bersuka cita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Hati senang, hati senang, hati senang, hati senang di dalam Tuhan, bersuka cita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Hati senang, mari bersama kita bangkit berdiri. Si senang, hati senang, hati senang di dalam Tuhan, bersuka cita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Sekali lagi, hati senang, hati senang, hati senang, hati senang di dalam Tuhan, bersuka cita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kita akan tetap memuji Tuhan. Kita lakukan ada girang besar. Yang besar, ada girang besar,
ada girang di hatiku kalau hidup dengan Tuhan Yesus. Girang-girang selalu senang. Haleluya. Ada girang besar, ada girang besar, ada girang besar, ada girang di hatiku kalau hidup dengan Tuhan Yesus. Girang-girang selalu senang. Ada girang besar, ada girang besar, ada girang besar, ada girang di hatiku kalau hidup dengan Tuhan Yesus. Girang-girang selalu senang. Haleluya. Senang selalu senang. Senang selalu senang. Oh, senang selalu senang. Selamanya Tuhan sertaku. Selamanya Tuhan sertaku. Senang selalu senang. Senang selalu senang. Senang selalu senang. Oh, senang selalu senang. Selamanya Tuhan sertaku. Selamanya Tuhan sertaku. Senang selalu senang. Senang selalu senang. Senang selalu senang. Oh, senang selalu senang. Selamanya Tuhan sertaku. Selamanya Tuhan sertaku. Senang selalu senang. Puji Tuhan, kalau kita selalu bersama dengan Tuhan, maka kita pasti selalu merasakan kebahagiaan sorga yang tidak bisa dikatakan dengan kata-kata, yang kita boleh rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebab Tuhan selalu menyertai kehidupan kita, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kita lanjutkan pujian Kiri Kananku Ada Tuhan, nyanyian rohani 222. Mandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Sebab Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Sebab Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersama. Kiri kananku ada Tuhan, kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Puji Tuhan. Biarlah sungguh-sungguh dalam kehidupan kita selalu ada Tuhan, selalu mengingat Tuhan, maka Tuhan pasti akan menolong kehidupan kita. Apapun masalah pergumulan kita, Tuhan pasti menjawab lewat firman-Nya yang akan kita dengarkan pada sore ini. Puji Tuhan, kita akan segera mendengarkan firman. Kita lakukan nyanyian tambahan nomor 85, Tuhan pasti sanggup. Mari bersama kita bangkit berdiri. Lewati setiap persoalan,
Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya, kuatkanlah hatimu. Kuatkanlah hatimu. Lewati setiap persoalan, Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya, Tuhan pasti sanggup. Pelayanan selanjutnya saya serahkan pada Bapak Gembala. Si sanggup, percayalah Dia tak tinggal. Sekali lagi kor, kita mengangkat tangan kanan kita. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah Dia tak tinggalkanmu. Haleluya. Kami percaya Engkau pasti sanggup untuk memulihkan setiap keadaan kami, Tuhan. Kami datang dengan segala pergumulan kami tidak mampu berbuat apa-apa selain hanya menyerahkan hidup ini dalam tangan kasih-Mu. Engkau yang memberikan kekuatan kepada kami, Engkau juga yang akan memberikan kemenangan dalam setiap pergumulan kami. Dan semua itu Engkau berikan lewat kekuatan firman, pengajaran benar dalam urapan Roh Kudus yang akan kami terima saat sore hari ini. Tuhan, nyatakan isi hati-Mu bagi kami. Tuhan, urapi kami semua mulai dari hamba-Mu untuk mampu menyampaikan firman dengan baik, dengan benar, dengan murni, sesuai kehendak dan kasih sayang Tuhan. Biar apa yang sudah dikerjakan itu yang diajarkan, sehingga tidak menjadi penipu di tengah-tengah sidang jemaat-Mu. Kuasa firman boleh kami alami, menyucikan, membaharui kehidupan kami semua, memberikan jawaban yang pasti dalam setiap pergumulan hidup kami, sehingga kami tidak akan ragu lagi mengangkat kedua tangan, hanya berseru, berserah kepada Tuhan. Urapi juga seluruh umat-Mu, berikan kepada kami semua kerendahan hati, berikan hati yang lemah lembut untuk kami mampu menerima firman-Mu Tuhan, sekeras apapun demi keselamatan jiwa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, tolong kami semua. Segala pekerjaan iblis setan yang masih mengganggu kami saat kami mendengarkan firman, kami tolak usir semua. Kami hancurkan pekerjaannya, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus yang berkuasa memberikan kemenangan bagi kami sekalian. Kebebasan Roh Kudus menjadi bagian kami semua. Terima kasih Tuhan, mohon kemurahan belas kasih-Mu bagi kami semua. Dengan segala kerendahan hati dan kesederhanaan kami mau sambut terima kebesaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Bersama istri saya mengucapkan selamat sore. Salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Selamat kita mau memandang Tuhan di dalam firman-Nya. Puji Tuhan. Biar kasih bahagia damai sejahtera Allah menjadi bagian kita sekalian. Kembali kita melanjutkan kitab Keluaran pasal yang ke-14 ayat yang ke-55 sampai ayat 59. Keluaran 14 ayat 55 sampai ayat 59. Markus 14. Markus 14 ya. Saya ingat-ingat Keluaran ya. Markus 14 silakan. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati, tetapi mereka tidak memperolehnya. Banyak juga orang yang mengucapkan kesaksian palsu terhadap dia, tetapi kesaksian-kesaksian itu tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Lalu beberapa orang naik saksi melawan dia dengan tuduhan palsu ini.
Kami sudah mendengar orang ini berkata, aku akan merobohkan bait suci buatan tangan manusia ini, dan dalam 3 hari akan kudirikan yang lain, yang bukan buatan tangan manusia. Dalam hal ini pun kesaksian mereka tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Ya, puji Tuhan. Nah, di sini ada 2 macam saksi dan kesaksian. Yang pertama yang sudah kita baca ini yaitu saksi palsu dan kesaksian palsu. Ya, saksi palsu dan kesaksian palsu. Ya, siapa mereka? Nah, mereka ini adalah orang-orang yang berada di bait Allah bersama Yesus, tetapi menantang Yesus. Sebab yang mereka saksikan adalah bahwa Yesus akan merobohkan bait Allah dan akan mendirikannya kembali selama 3 hari. Ya, mereka berpikir itu bait Allah secara jasmani. Padahal yang Tuhan maksudkan adalah tubuhnya, ya, tubuhnya sendiri. Yesus harus mati dan dia bangkit 3 hari kemudian. Jadi mereka ini ada waktu Yesus mengatakan rombak bait Allah ini. Dan dalam 3 hari aku akan merobohkannya kembali. Kita baca kembali. Yohanes 2, Injil Yohanes 2, ayat 18 dan ayat 21. Yohanes 2, 18 dan 21. Orang-orang Yahudi menentang Yesus katanya, tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Ya, nih, jadi di sini ya mereka ada waktu Yesus mengatakan bahwa dia akan merombak bait Allah. Itu ayat 21 belum? 21. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Iya, terima kasih. Nah, jadi saya ulangi, saksi palsu adalah orang-orang yang berada di bait Allah bersama Yesus, tetapi menantang Yesus. Bayangkan ada di bait Allah tapi menantang Yesus. Artinya orang yang beribadah melayani Tuhan tapi tidak mengalami perombakan. Tidak mengalami perombakan sama dengan tidak mengalami keubahan hidup. Tetap mempertahankan manusia daging dengan hawa nafsu dan tabiatnya. Itu saksi palsu. Jadi kalau kita sudah beribadah tapi kita tidak pernah berubah, nah berarti kehidupan kita adalah saksi palsu. Kesaksian kita kesaksian palsu. Tuhan tolong kiranya tidak terjadi dalam kehidupan kita. Nah, lalu mengapa bisa terjadi demikian? Kau sudah beribadah, sudah melayani, ada di bait Allah. Kok tidak berubah, tetap mempertahankan manusia daging dengan segala hawa nafsu dan tabiatnya. Mengapa terjadi demikian? Jawabannya 2 Timotius 3 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ayat 5. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Nah, jauhilah mereka itu. Nah, ini penyebabnya. Mengapa sudah beribadah tapi tidak mengalami keubahan hidup? Jawabannya sebab menolak kekuatan ibadah, memungkiri atau menolak kekuatan ibadah, yaitu firman pengajaran yang benar. Menolak firman pengajaran yang benar. Nah, dalam ibadah sudah tidak mengutamakan lagi pemberitaan firman. Nah, itu sekarang dalam gereja pemberitaan firman sudah dikurangi porsinya, bahkan hampir-hampir sudah tidak ada lagi. Yang dominannya apa? Pujian, penyembahan, pujian, penyembahan. Baik, pujian penyembahan baik, harus ada. Ya, memang Tuhan itu hadir
Tuhan bertahta di atas pujian, tapi bukti bahwa Tuhan bertahta di atas pujian adalah ada firman pengajaran, ada pemberitaan firman pengajaran. Ya, dalam Mazmur 149 ayat 6, di kerongkongan, di mulut kerongkongan ada pujian penyembahan, tapi di tangan ada pedang firman. Nah, itu bukti Tuhan hadir di atas pujian. Jadi bukan ibadah misalkan 1 jam full pujian penyembahan tanpa firman, atau firman hanya 10 menit, 15 menit. Bukan demikian. Nah, itulah kehidupan yang tidak pernah berubah. Ya, tetap di sini dikatakan, ya, ada ditunjukkan di sini ada 18 tabiat daging. Jadi ini kehidupan yang tidak berubah itu, yang menolak kekuatan ibadah, ya, tetap mempertahankan 18 tabiat daging. Ya, kalau dipecah menjadi 6, 6, 6. 6 yang pertama menunjukkan perbuatannya daging, tubuhnya perbuatannya daging. 6 yang kedua jiwanya daging, ya, jiwanya atau perasaannya daging. Dan 6 yang ketiga rohnya daging. Semuanya daging, semuanya daging. Nah, semua daging. Nah, kehidupan seperti ini pasti tanpa urapan Roh Kudus. Pasti tanpa urapan. Sebab kalau ada Roh Kudus, daging dimatikan. Nah, sementara di sini perbuatannya daging, jiwanya daging, rohnya daging. Betul-betul tanpa Roh Kudus. Kita membaca Roma 8 ayat yang ke-13. Surat Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-13. Silakan. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Ya. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Iya, itu. Ayat 13, Roma 8 ayat 13. Jadi ini, jadi daging, ya. Daging kalau ada Roh Kudus, daging dimatikan. Tapi kalau daging dituruti berarti tanpa Roh Kudus. Jadi kalau disimpulkan, saksi palsu adalah kehidupan yang beribadah melayani tapi tanpa urapan Roh Kudus. Beribadah melayani tapi tanpa urapan Roh Kudus, ya. Sehingga kesaksiannya didorong oleh roh antikris. Nah, bukan Roh Kudus. Kesaksiannya didorong oleh roh antikris. Dia sendiri menjadi sama dengan antikris, bertabiat antikris. Nah, itu tadi kan 18 dosa kalau dipecah 18 tabiat daging, 6, 6, 6, betul-betul dia dicap antikris, ya. Dia menjadi sama dengan antikris dan bertabiat antikris. Ini saksi palsu. Ya, jadi bukan dari luar, dari dalam. Antikris itu dari dalam. Orang-orang yang beribadah tapi memungkiri kekuatan ibadah, tidak pernah berubah hidupnya. Ya, dalam Wahyu 13 mari kita lihat tabiat antikris itu bagaimana. Wahyu 13 ayat 5. Wahyu 13 ayat yang kelima. Ini tabiat antikris, ini saksi palsu. Wahyu 13 ayat yang kelima. Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Nah, ini jadi kita lihat di sini tabiat antikris. Nah, yang pertama, mulutnya penuh hujat. Mulutnya penuh hujat. Nah, siapa? Apa yang dihujat? Nah, yang pertama yang dihujat adalah pengajaran yang benar. Itu dihujat. Pengajaran yang benar. Karena tadi sudah ditolak, makanya dia hujat. Dikatakan palsu. Nah, pengajaran benar dibilang palsu. Yang palsu dibilang benar. Nah, inilah roh antikris. Jadi dibalik-balik, putar balik. Yang benar dibilang palsu, yang palsu dibilang benar. Nah, itu. Kemudian apalagi yang dihujat? Nah, hamba Tuhan yang benar itu dihujat. Ya, dibilang malas lah, dibilang palsu dan lain sebagainya. Juga anak-anak Tuhan yang hidup benar itu dihujat. Orang-orang yang mau hidup benar itu yang dihujat. Ini tabiat antikris. Jadi bisa dilihat. Dia itu saksi palsu dan kesaksiannya kesaksian palsu atau saksi benar, kesaksian yang benar. Nah, kalau pengajaran dia hujat, saksi palsu. Hamba Tuhan yang benar dihujat, itu saksi palsu. Orang yang hidup benar dihujat, itu saksi palsu. Ya.
Yang benar dipersalahkan. Yang salah malah dibela, didukung mati-matian. Itu saksi palsu. Nah, kemudian tabiat antikris yang kedua, ya, suka menyiksa. Itu antikris. Suka menyiksa, suka menganiaya. Menganiaya gereja Tuhan. Ya, terutama menganiaya secara batin. Ya. Secara batin juga secara fisik. Batin ini perasaan. Ya. Ditekan, dihimpit. Ya. Nah itu penganiayaan secara batin, secara fisik. Nah, dan juga secara fisik, batin secara fisik juga. Nah, ini jadi jangan heran ya. Kalau kita mau pegang pengajaran yang benar, kita mau hidup benar sesuai firman, ya, kita ditekan, dihimpit dan sebagainya. Itu roh antikris yang suka menekan, menyiksa, menganiaya. Itu roh antikris. Jadi saksi palsu ini mau menghambat rencana Tuhan. Itu saksi palsu. Mau menghambat rencana Tuhan, yaitu mau menggagalkan pertumbuhan gereja Tuhan. Baik secara kuantitas atau jumlah, juga terutama secara kualitas, secara mutu. Jadi dia mau hambat. Ya, sudah ditekan, sudah takut, tidak berani pegang pengajaran benar karena sudah terhimpit, ketakutan. Akhirnya sudah lepaskan pengajaran benar, pertumbuhan rohaninya tidak meningkat. Ya, gagal masuk dalam kegenapan rencana Allah. Ya, itulah roh antikris. Mungkin secara jasmani bertambah, wah banyak jiwa, banyak. Tapi secara rohani merosot. Karena apa? Karena takut pegang pengajaran yang benar. Ya, ini saksi palsu. Nah, ada dua macam saksi dan kesaksian. Yang kedua, saksi yang benar. Didorong oleh pekerjaan Roh Kudus. Kalau saksi palsu didorong oleh roh antikris, saksi yang benar didorong oleh pekerjaan atau kuasa Roh Kudus. Yohanes 15, 26 dan 27. Injil Yohanes 15 ayat 26 dan 27. Yohanes 15, 26, 27. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Nah, ini saksi yang benar didorong oleh Roh Kudus. Proses menjadi saksi yang benar. Bagaimana? Proses menjadi saksi yang benar. Nah, kita baca di dalam dalam Injil Yohanes 15 ini. Nah, mulai dari yang pertama ayat 1 sampai 8. Ini proses menjadi saksi yang benar. Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8. Tapi kita baca saja beberapa ayat, tidak semuanya. Baca saja ayat yang ke-6 sampai 8. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ya, bersaksi itu berbuah, ya, membagi buah. Nah, jadi proses yang pertama di sini tinggal di dalam firman. Tinggal di dalam firman. Itu proses menjadi saksi yang benar. Tinggal di dalam firman seperti carang atau ranting melekat pada pokok anggur yang benar. Nah, itu di ayat yang ke-1 dan 2 ya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotong. Setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Nah itu di ayat yang ke-4 juga. Semua boleh nanti dibaca secara lengkap ayat 1 sampai 8. Nah, ini proses menjadi saksi yang benar. Ya, tinggal di dalam firman seperti ranting melekat pada pokok anggur yang benar. Artinya tergembala sungguh-sungguh. Melekat nih, tergembala sungguh-sungguh pada satu firman pengajaran yang benar. Ayo tergembala sungguh-sungguh di situ. Pada satu firman pengajaran yang benar, bukan pada organisasi. Sebab
belum tentu satu organisasi, satu pengajaran. Tergembala itu pada Yesus. Siapa Yesus? Firman pengajaran yang benar, logos. Dia firman pengajaran. Hanya satu Yesus, hanya satu firman pengajaran yang benar. Hanya satu pokok ya, bukan rantingnya banyak, carangnya banyak, tapi pokoknya satu. Ya, jangan dibalik. Ya, kita tergembala tapi ajarannya gado-gado, campur. Wah, pokoknya banyak, rantingnya satu, pokoknya banyak. Coba ranting dicabut, pindah ke pokok yang lain. Cabut lagi, pindah di pokok yang lain. Dicangkok di pokok yang lain. Mungkin 1-2 kali kelihatan masih segar, masih hijau. Lama-lama kering. Kering. Habis, tidak berbuah. Tapi kalau dia melekat pada satu pokok anggur yang benar, itulah Yesus, pengajaran benar, cepat atau lambat pasti berbuah manis, berbuah lebat, berbuah banyak, ya, itu berbuah matang. Nah, mari biar kita menjadi kehidupan yang tergembala pada satu firman pengajaran yang benar. Nah, di dalam penggembalaan kita sedang menjalin hubungan dengan Yesus, mempelai pria surga. Ya, kita sementara menjalin hubungan dengan Yesus, mempelai pria surga. Hubungan apa? Yang pertama, atau A, hubungan kesetiaan. Seperti ranting yang terus melekat pada pokok anggur yang benar. Ini hubungan kesetiaan. Tidak mau terlepas. Terus melekat, setia. Ayo biar kita setia di dalam ibadah pelayanan, setia berpegang pada firman pengajaran yang benar, biarpun ada godaan, biarpun ada tantangan, ancaman dan lain sebagainya, tidak mau lepas dari pokok, tidak mau lepas dari firman pengajaran yang benar. Sifat setia ini adalah sifat yang diinginkan Tuhan. Ada pada kita, Tuhan inginkan ini. Coba ya Bapak Ibu, dulu masa pacaran, tunangan, menjalin hubungan, mau kalau pasangan kita tidak setia, ya, selingkuh terus, ya, pasti tidak akan masuk pada pernikahan. Ya. Masih pacaran saja sudah, wah selingkuh, tunangan sudah selingkuh, bagaimana nanti menikah? Ya, tidak akan mau. Nah, jadi ini yang Tuhan inginkan, sifat setia ini yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Amsal 19, mari, ayat yang ke-22, ini Tuhan inginkan sifat setia. Sifat yang diinginkan pada seorang ialah kesetiaannya. Ya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Nah, ini sifat yang diinginkan adalah kesetiaannya. Di akhir zaman ini, orang yang setia itu orang yang langka. Kalau ada orang setia beribadah melayani yang benar, ya, yang benar, saya menekankan ini yang benar. Yang benar, ibadah pelayanan yang benar, yang pokoknya adalah pengajaran yang benar. Nah, orang yang setia dalam ibadah pelayanan yang dibina oleh pengajaran benar itu langka di akhir zaman. Kalau orang baik banyak, bahkan orang yang lain agama pun baik, banyak yang baik, banyak. Tapi orang yang setia pada pengajaran benar itu langka, sedikit. Ya, Amsal pasal 20 ayat 6. Amsal 20 ayat yang ke-6. Banyak orang akan menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Iya, siapa yang menemukan? Berarti langka. Ya, langka. Jadi dalam penggembalaan pun, kalau ada yang setia itu luar biasa, itu kemurahan, itu mujizat itu. Biarlah kehidupan kita bisa setia semuanya. Setia dalam ibadah pelayanan, setia pada pengajaran yang benar. Nah, kita ini sementara dalam masa pertunangan dengan Yesus. Kita dalam masa pertunangan. Sedikit lagi, sebentar lagi mau masuk pada pernikahan. Waspada, kesetiaan kita ini mau dirusak oleh iblis. Jadi di masa pertunangan ini iblis mau rusak. Dia mau rusak kesetiaan kita. Nah, dia mau hancurkan roh kesetiaan ini. Jangan ada pada kita. Nah, kalau sudah tidak setia, gagal. Jadi mempelai wanita Tuhan pasti gagal. 2 Korintus 11. 2 Korintus pasal 11. Ayat 2 sampai ayat 4.
2 Korintus 11 ayat 2 sampai 4. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Ya. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kesetiaan ini kepada mau Kristus. dirusak. Ya, sama Seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. terus. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Nah ini, kesetiaan ini mau dirusak oleh setan. Lewat apa? Setan mau merusak kesetiaan kita. Lewat apa? Yang pertama lewat tadi Yesus yang lain. Ini setan mau merusak kesetiaan kita lewat Yesus yang lain. Apa Yesus yang lain? Nah, Yesus yang benar itu Yesus yang mati di kayu salib. Jadi Yesus yang lain Yesus tanpa salib. Ini setan mau merusak kesetiaan gereja Tuhan dengan Yesus tanpa salib. Nah, apa wujudnya? Yesus tanpa salib, wujudnya sekarang Yesus tanpa salib. Nah, ibadah yang hanya menyenangkan daging. Itu Yesus tanpa salib. Ibadah yang hanya menyenangkan daging. Bukannya merobek, mematikan daging, tapi hanya menyenangkan daging. Itu Yesus tanpa salib. Hati-hati. Dan ini yang sekarang banyak di gereja sekarang. Ibadah model seperti ini. Yang senang-senang daging. Nyanyinya, pujian-pujiannya, pokoknya semua semarak daging. Semarak daging. Seperti orang konser di dunia itu. Senang, loncat-loncat, senang. Firmannya pun juga, hanya lawak-lawak, menyenangkan daging. Ini Yesus yang lain. Sadar tidak sadar, gereja Tuhan sudah dirusak kesetiaannya. Lagi, lewat apa? Iblis merusak kesetiaan gereja Tuhan. Yang kedua, lewat roh yang lain. Yang kedua, roh yang lain. Apa roh yang lain? Roh antikris. Roh yang lain ya roh antikris. Yaitu roh yang tidak mengakui bahwa Yesus telah datang ke dunia sebagai manusia untuk mati menyelamatkan manusia berdosa. Itu roh antikris. Roh yang tidak mengaku bahwa Yesus telah datang ke dunia sebagai manusia. 1 Yohanes 4, mari kita baca. 1 Yohanes pasal 4, ayat 1 sampai ayat yang ketiga. 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. 3. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Ya, ini roh antikris. Ini roh yang lain, roh antikris, yaitu roh yang tidak mengaku bahwa Yesus telah datang ke dalam dunia untuk mati menebus manusia berdosa. Nah, apa buktinya atau praktek roh yang lain? Wujud dari roh yang lain. Nah, tidak mau mengaku dosa. Itu sudah kena roh yang lain. Tidak mau mengaku dosa. Malah menyalahkan orang lain. Dia sudah salah, tidak mau mengaku. Malah salahkan orang. Salahkan suami, salahkan istri, salahkan anak, salahkan orang tua, salahkan sesama pelayan, salahkan pendeta, gembala. Ini roh yang lain. Roh antikris, ya. Tidak mengaku dosa, malah menyalahkan orang lain. Bahkan menyalahkan Tuhan, menyalahkan firman. Ini roh yang lain. Tuhan tolong kita. Ya, jangan ada dalam diri kita. Lagi, lewat apa? Kesetiaan itu mau dirusak oleh iblis. Satu tadi Yesus yang lain, Yesus tanpa salib. Ibadah yang hanya menyenangkan daging. Yang kedua roh yang lain, roh antikris. Yang ketiga Injil yang lain, yaitu firman yang diputar balik. Itu Injil yang lain, firman yang diputar balikan. Yang benar dijadikan salah, yang salah dijadikan benar. Ini firman yang diputar balikan. Galatia pasal 1
ayat 6 sampai 8. Galatia 1 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutar balikan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Nah ini firman yang diputar balik. Apa yang kita terima dari pendahulu sudah dirombak. Itu Injil yang lain. Pengajaran dari pendahulu sudah dirombak, diotak-atik, diganti, dirubah sini sana dengan alasan tidak cocok dengan zaman dan lain sebagainya. Nah, sampai saya pernah membaca di media sosial, Van Hessel itu juga kan masih manusia berdosa. Van Hessel itu ada kekurangannya. Jadi ajarannya dia juga pasti ada kekurangannya. Ilham itu sempurna. Ilham itu sempurna. Manusia memang ada kekurangan. Tapi ilham itu sempurna. Ya, firman yang dibukakan rahasianya itu sempurna. Sudah diuji 7 kali. Dimurnikan 7 kali berarti sempurna. Ya, Musa ada kekurangannya. Tapi apa yang dia catat? Tidak salah, tidak ada kekurangan. Semua sempurna dari Tuhan. Begitu juga ya apa yang diterima oleh Van Hessel. Almarhum pendeta Van Hessel. Nah, itu yang kami terima, kami teruskan. Nah, sekarang sudah diotak-atik, tambah kurang, gambarnya sudah dirubah-rubah bentuknya dan lain sebagainya. Tuhan tolong kehidupan kita jangan terjadi seperti ini ya. Ini tiga hal yang mau merusak kesetiaan kita dengan Tuhan di masa pertunangan. Yesus yang lain, roh yang lain, dan Injil yang lain. Puji Tuhan. Nah, yang kedua tadi di dalam penggembalaan kita sedang menjalin hubungan dengan Tuhan, dengan Yesus, mempelai pria surga. Hubungan apa? Satu, hubungan kesetiaan. Yang kedua, hubungan kesucian. Ayat 3, coba Yohanes 15 tadi, ayat 3. Ini hubungan kesucian. Yohanes 15 ayat yang ketiga. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Iya, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ini hubungan kesucian. Jadi ranting yang melekat pada pokok anggur terus menerus dibersihkan. Ya, terus menerus disucikan. Ya, oleh firman pengajaran benar. Ya, kita disucikan oleh firman pengajaran yang benar. Terutama disucikan dari apa? Nah, coba kita bandingkan. Ya, tadi dalam Yohanes 15 ayat 3 dikatakan, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Mari kita bandingkan di dalam Injil Yohanes 13 ayat yang ke-10 dan 11. Yohanes 13 ayat 10 dan ayat 11. Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Siapa yang dimaksud yang tidak bersih di sini? Ayat 11. Ayat 11, ya. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Iya. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Nah, kalau tadi dalam Yohanes 15 ayat yang ketiga, kamu memang sudah bersih. Tidak ada lagi disebutkan oleh Yesus hanya tidak semua. Di dalam Yohanes 13 Tuhan Yesus katakan, kamu sudah bersih tapi tidak semua. Jadi dalam penggembalaan kita disucikan secara terus menerus oleh firman pengajaran yang benar, terutama dari dosa Yudas Iskariot. Ini disucikan dari dosa Yudas Iskariot. Nah, atau sama dengan dari roh antikris. Ya, Tuhan mau menyucikan kita. Firman pengajaran benar itu mau menyucikan kita dari dosa Yudas Iskariot atau sama dengan dari roh antikris. Nah, apa dosa yang menonjol pada Yudas? Ada 4 P. Itu dosa yang menonjol pada Yudas Iskariot. 4 P. P yang pertama, pencuri.
Pasal 12 itu boleh dibaca di rumah. Ayat 4 sampai 6. Tidak berkorban malah mencuri. Ada orang berkorban protes. Nah, itu dosa Yudas. Heran. Maria meminyaki kaki Yesus dengan minyak seharga 300 dinar. Yudas, bukan Yudas yang beli. Itu uangnya Maria. Tapi Yudasnya protes. Nah, inilah pencuri. Pencuri-pencuri dalam gereja. Ya. Mencuri miliknya Tuhan. Perpuluhan persembahan khusus. Tidak tahu berkorban. Kalau ada orang berkorban malah dicibir. Malah diprotes dan lain sebagainya. Ya, sama kami gembala juga, hati-hati. Ya, banyak gembala pencuri juga. Pencuri miliknya Tuhan. Nah itu tidak mengembalikan malah mencuri miliknya Tuhan. Tuhan tolong. Ini dosa yang pertama, P yang pertama, yaitu pencuri. Ya. Nah, yang sekarang juga yang dicuri dalam gereja ini bukan cuma perpuluhannya, kepercayaannya dicuri. Jadi hamba Tuhan sudah tidak dipercaya lagi menerima perpuluhan dari sidang jemaat. Sudah tidak dipercaya. Kepercayaan itu sudah diambil. Padahal di dalam kitab imamat, kitab ulangan, bilangan, di situ sudah dicatat penghasilan imam itu ya dari perpuluhan sidang jemaat. Nah, itu jadi dipercayakan kepada imam yang menyelenggarakan kebaktian sebagai balas jasa pelayanannya. Nah, ini sekarang dirampas, dikelola. Jadi gereja dalam sistem manajemen, dikelola semuanya. Dan pendetanya digaji, sudah tidak dipercaya perpuluhan lagi. Nah, itu sudah mencuri. P yang pertama. Nah, P yang kedua apa? P yang kedua, pendusta. Matius 26, 23 sampai 25. Matius 26 ayat 23 sampai 25. Ini sudah berkali-kali diterangkan, saya ulangi lagi, tidak mengapa. Silakan. Ia menjawab, dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Iya. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis Tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab katanya, bukan aku ya Rabi. Kata Yesus kepadanya, engkau telah mengatakannya. Ini pendusta. Sudah jelas-jelas dia mengkhianati Yesus, menyerahkan Yesus. Tuhan koreksi secara terang-terangan. Ditegur oleh Tuhan secara terang-terangan, keras di depan seluruh murid. Ya, tetap mengelak. Pendusta. Pendusta ini mengelak dari firman. Menghindar firman. Oh, bukan saya. Merasa firman itu bukan untuk dia, untuk orang lain. Firman datang, oh bukan saya itu. Bukan aku ya Rabi itu. Bukan saya. Paling firman, paling dia. Saya tidak begitu, bukan saya. Inilah pendusta. Nah kalau sudah pendusta, P yang ketiga pendakwa. Pendakwa. Tidak pakai H ya. Kalau pakai H itu seperti khotbah, dakwah. Ini pendakwa, penuduh. Penuduh. Bukan aku, berarti dia tuduh yang lain. Yudas tuduh yang lain. Bukan dia yang mengkhianat, berarti Petrus. Kalau bukan Petrus, ya Bartolomeus, Andreas, Filipus, Thomas, dan lain-lain. Bukan dia kan. Bahkan menuduh Tuhan salah. Ya, Tuhan yang salah. Tuhan sudah bilang siapa yang mencelupkan tangan bersama-sama dengan aku dalam pinggan, dialah itu. Oh bukan saya, berarti Yesus salah. Menuduh, ini pendakwa. Menuduh yang lain, menghakimi yang lain. Oh dia itu yang begitu, dia. Bukan saya itu. Kalau sudah pendusta pasti penuduh. Nah, kalau sudah mengelak dari firman pasti tuduh yang lain. Bukan saya, firman itu bukan saya. Nah, dia cocoknya. Oh untuk istri saya ini, untuk suami saya. Oh untuk ini pelayan Tuhan yang lain. Ah itu untuk pendeta yang khotbah itu, sudah dia itu. Nah ini penuduh. Dan terakhir P yang keempat, pengkhianat. Nah ini pengkhianat. Pengkhianat ini berarti ya berbalik, meninggalkan pengajaran yang benar, berbalik ya meninggalkan pengajaran benar dan berbalik melawan. Salah ya. Meninggalkan pengajaran benar dan berbalik melawan. Nah itu tepatnya begitu. Ya mohon maaf bahasa Indonesia saya kurang. Ya ini meninggalkan firman pengajaran benar dan berbalik melawan firman pengajaran yang benar. Itu pengkhianat.
Ini pengkhianat. Raja Zedekia yang paling dia takuti waktu diserang oleh Babel adalah prajurit-prajuritnya yang membelot, yang berpihak kepada Babel. Itu yang dia takuti. Nah, ini pengkhianat ini berbahaya. Pengkhianat suatu negara itu musuh dalam selimut, api dalam sekam, bahaya itu. Bahaya, tiba-tiba sudah menikam, melawan. Nah, hati-hati. Ini seperti Yudas, ya. Semoga kita bisa mengerti ini. Jadi disucikan dari apa? Dari dosanya Yudas. 4P tadi. Pencuri, pendusta, pendakwa atau penuduh, dan pengkhianat. Ini yang kita mau disucikan lewat tergembala sungguh-sungguh. Puji bagi nama Tuhan. Mengapa pada diri Yudas ada 4P ini? Karena Yudas terbiasa membuka diri mendengar ajaran yang lain. Ini Yudas. Dia membuka diri untuk mendengar ajaran yang lain. Mendengar ajarannya, mendengar imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat. Dia tinggalkan persekutuan dalam Markus, ya, sudah kita baca, kita sudah pelajari. Dia tinggalkan persekutuan, masuk persekutuan imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat. Nah itu. Jadi mengapa bisa ada dosa Yudas? Karena membuka diri mendengar ajaran yang lain. Ya. Mulai dari membaca ajaran-ajaran lain, jangan, hati-hati. Mendengar yang lain, suatu saat nanti bimbang. Kalau sudah membaca mendengar ajaran lain, nanti bimbang. Bimbang itu gejala berkhianat. Orang bimbang itu pada dirinya sudah ada gejala mau berkhianat. Dan kalau sudah bimbang, pasti pilih yang salah, ajaran yang benar dilepaskan. Nah, kemudian ini proses yang pertama untuk menjadi saksi yang benar, yaitu firman tinggal di dalam kita. Kita tinggal di dalam firman. Tergembala sungguh-sungguh. Kita mengalami peningkatan hubungan dengan Tuhan, hubungan kesetiaan dan hubungan kesucian. Proses yang kedua, Yohanes 15, ini menjadi saksi yang benar. Ya. Proses menjadi saksi yang benar. Yohanes 15 ayat 9 sampai ayat 17, tapi kita baca saja ayat yang ke Yohanes 15 ayat 9 dan ayat 16. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Ya. Dan buah itu tetap supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Iya, ini yang kedua, tinggal di dalam kasih Tuhan. Ya, itu yang kedua, tinggal di dalam kasih Tuhan. Nah, bagaimana tinggal di dalam kasih Tuhan? Nah, bagaimana praktiknya tinggal dalam kasih Tuhan? Tadi tinggal di dalam firman, ya praktiknya tergembala. Carang, ranting, melekat pada pokok anggur yang benar. Nah, sekarang tinggal di dalam kasih Tuhan itu bagaimana? Ya, ayat 10. Ayat 10. Ini tinggal di dalam kasih Tuhan. Ayat 10. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Ya. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Nah, ini bagaimana untuk tinggal di dalam kasih Tuhan? Menuruti perintahku, menuruti firman. Menuruti firman. Atau sama dengan memiliki hati yang taat dengar-dengaran pada firman pengajaran yang benar. Itu. Kita mau bersaksi, kita sendiri tidak tergembala. Wah, bagaimana mau bersaksi? Mari, yuk kita harus setia, kita harus hidup suci. Ya, sementara dia sendiri tidak tergembala, dia tidak setia, dia tidak mau disucikan. Ya, omong kosong. Ya. Tong kosong berbunyi nyaring. Sama saya khotbah. Saya sendiri tidak tergembala, saya sendiri tidak setia, saya sendiri tidak mau disucikan. Ya, apa yang saya khotbahkan itu hanya pidato. Orang Jakarta bilang pidato doang, ya. Omong doang. Tidak ada penyucian di dalamnya, tidak ada kuasa penyucian di dalamnya. Nah, begitu juga mau bersaksi tapi tidak taat pada firman. Ya, bagaimana bisa? Ya. Saksi yang benar itu taat pada firman.
Karena yang kita mau saksikan ini adalah firman, bukan saksi yang lain-lain. Oh, saya membangun gereja mulai dari sini, dari sana, dari sono. Karena sekarang kadang yang banyak disaksikan apa yang kita buat untuk Tuhan, bukan apa yang firman lakukan dalam kehidupan kita. Kita bangga-banggakan dengan apa yang sudah kita lakukan. Saya begini, saya begitu, saya berbuat ini, saya berkorban ini, berkorban itu. Nah, itu belum saksi yang benar. Saksi yang benar itu kalau dia taat pada firman Tuhan. Itu proses yang kedua, ya. Tinggal di dalam kasih Tuhan. Terakhir, proses yang ketiga. Tadi tinggal dalam firman, tinggal dalam kasih Tuhan. Yang ketiga, Yohanes 15 ayat 26 sampai 27. Tinggal dalam Roh Kudus, itu yang ketiga. Tinggal di dalam Roh Kudus atau hati penuh Roh Kudus. Mari kita baca. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Nah, ini hati penuh Roh Kudus, ya. Tinggal di dalam Roh Kudus. Tadi tinggal dalam firman, hati penuh firman. Tinggal di dalam kasih, hati penuh kasih. Tinggal dalam Roh Kudus, hati penuh Roh Kudus. Roh Kudus ini roh penghibur. Disebutkan roh penghibur. Kenapa disebut roh penghibur? Karena mampu menguatkan kita di tengah-tengah penderitaan yang kita hadapi. Menguatkan, menghibur. Ya, di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah tantangan yang hebat. Ya, di tengah-tengah kebencian dari dunia, ya. Coba dibaca di atasnya itu. Ada ayat 25, ya. Kebencian dari dunia. Coba Yohanes 15 ayat 25. Tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat mereka harus digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan. Jadi kita butuh Roh Kudus, ya, untuk menguatkan kita. Roh Kudus menguatkan, menghibur dalam kita menghadapi tantangan, dalam kita menghadapi kebencian-kebencian dari dunia ini. Nah, sehingga kita tidak kecewa, kita tidak putus asa, tidak meninggalkan Tuhan, malah bisa bersaksi. Nah, itu kalau ada Roh Kudus. Dibenci, kita tidak kecewa, tidak putus asa, tidak tinggalkan Yesus, malah kita bisa bersaksi. Seperti yang pengalaman saya. Ada orang yang suka bicara sumbang tentang saya. Tidak senang dengan saya. Satu ketika saya ketemu dengan dia, pas dia ada di sini di depan gereja ini, kita belum tempati ini, ya, belum digunakan, tapi sudah pernah dipakai Natal gitu, sementara dikerjakan karena buru pastori. Bicara-bicara di depan ini. Oh Pak, ini gereja besar ini, tentu donaturnya, sponsornya banyak ya Pak ya. Ada sponsor tetap? Tidak ada Pak. Nah, saya bersaksi. Yang tadinya dia tidak suka saya, ya, malah bicara-bicara yang tidak baik tentang saya. Nah, bisa bersaksi, saya bersaksi. Tidak, ini tidak ada donaturnya, tidak ada sponsor. Oh, mungkin ada bantuan dari, ya, dia pikir orang tua saya. Tidak ada. Oh, jemaat di sini banyak ya Pak ya? Tidak. Saya bilang, tidak banyak. Saya kira banyak. Tidak banyak. Saya bilang ini semua karena iman. Saya bersama jemaat belajar untuk tidak membuat proposal, tidak meminta dana dari sini, dari sana, tidak. Betul-betul kami belajar untuk tanam lutut, menyembah Tuhan, menyerah kepada Tuhan. Ya, Tuhan yang menyediakan semuanya. Oh begitu. Oh gitu. Nah, sekarang kalau ketemu masih dari jauh, DP gigi so keluar duluan. Ya, senyum. Nah, itu. Kalau lihat ketemu dari jauh sudah senyum duluan. Nah, itu. Mari, jadi saat kita dibenci, nah kesempatan situ bersaksi, bukan kecewa, tinggalkan Yesus. Nah, Roh Kudus juga disebut roh kebenaran, mendorong kita untuk menjadi saksi yang benar. Jadi Roh Kudus roh penghibur, menguatkan kita, menghibur kita di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah kebencian yang hebat dari dunia ini. Roh Kudus juga roh kebenaran, memampukan kita menjadi saksi yang benar. Itu jadi penting ini, 3 ini penting. Tinggal di dalam firman, tinggal di dalam kasih Tuhan, tinggal di dalam Roh Kudus. Maka kita bisa menjadi saksi yang benar. Tinggal di dalam firman itu meja roti sajian.
Meja roti sajian sekarang menunjukkan ketekunan dalam ketekunan dalam ibadah pendalaman Alkitab, perjamuan suci. Tinggal di dalam kasih itu mesbah dupa emas. Sekarang menunjukkan ketekunan dalam ibadah doa penyembahan. Tinggal di dalam Roh Kudus itu pelita emas. Ketekunan di dalam ibadah raya. Jadi untuk menjadi saksi yang benar, mutlak bertekun, harus bertekun dalam 3 macam ibadah pokok. Kita harus bertekun dalam 3 macam ibadah pokok. Baru bisa menjadi saksi yang benar. Ya, itu. Sebelum kita bertekun dalam 3 macam ibadah tidak bisa menjadi saksi yang benar. Coba kita lihat contoh gereja mula-mula. Mari kita lihat gereja mula-mula. Kisah Rasul pasal 2. Bagaimana mereka bertekun dalam 3 macam ketekunan. Sekarang bertekun dalam 3 macam ibadah pokok. Mari kita baca ayat Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat 42, kemudian ayat yang ke-47. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Ya, itu meja roti sajian. Sekarang ketekunan dalam ibadah pendalaman Alkitab, perjamuan suci, terus. Dan dalam persekutuan. Ya, itu sekarang menunjukkan pelita emas, ketekunan dalam ibadah raya, terus. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ya, itu dan berdoa, itu menunjukkan mesbah dupa emas, ketekunan dalam ibadah doa penyembahan. Nah, setelah mereka bertekun, perhatikan apa yang mereka lakukan. Menjadi saksi, ayat 47. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua Ya, orang. mereka disukai semua orang, terus. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah, tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka. Ini menjadi saksi. Disukai semua orang, nah, menjadi saksi yang benar. Semoga kita bisa mengerti. Puji Tuhan. Nah, ada 2 macam kesaksian yang benar. Nah, sekarang kita sudah tahu menjadi saksi yang benar itu bagaimana prosesnya. Ya, kalau disimpulkan, ayo bertekun dalam 3 macam ibadah pokok. Mari tekuni itu. Kita tekuni 3 macam ibadah pokok. Nah, sekarang ada 2 macam kesaksian yang benar. Ada 2 macam kesaksian yang benar. Yang pertama, mundur di Injil Markus 13. Ini sudah kita lewati. Markus 13 ayat 9 sampai 11. Markus 13 ayat 9 sampai 11. Mari kita baca. Tetapi kamu ini hati-hatilah, kamu akan diserahkan kepada majelis agama, dan kamu akan dipukul di rumah ibadat, dan kamu akan dihadapkan ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja karena aku, sebagai kesaksian bagi mereka. 10. Tetapi Injil harus diberitakan dahulu kepada semua bangsa. 11. Dan jika kamu digiring dan diserahkan, janganlah kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan. Tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan. Katakanlah. Ya. Terus. Tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus. Ini yang pertama. Bersaksi dengan perkataan. Ini yang pertama, bersaksi dengan perkataan tentang Yesus. Bersaksi dengan perkataan tentang Yesus. Mari kita bersaksi. Ya. Mulai dari tentang Yesus ini, mulai dari bersaksi tentang firman penginjilan, nah itu tentang Yesus, yaitu atau bersaksi tentang firman penginjilan. Bahwa Yesus telah datang ke dunia sebagai satu-satunya manusia yang tidak berdosa untuk menyelamatkan manusia berdosa. Nah, itu bersaksi tentang perkataan, dengan perkataan. Nah, itu bersaksi tentang firman penginjilan, ayo, kepada orang-orang yang belum percaya Yesus, orang-orang yang berdosa, supaya mereka percaya Yesus, kemudian dibenarkan, bertobat, dibenarkan. Nah, ini kita saksi kepada mereka. Kita saksikan kepada mereka. Ya, kemudian bersaksi tentang firman pengajaran kepada orang-orang yang sudah selamat, yang sudah percaya Yesus, sudah bertobat, lahir baru. Kita saksikan supaya mereka bisa tergembala pada pengajaran yang benar, disucikan untuk disempurnakan.
Ayo nih bersaksi dengan perkataan. Bersaksi dengan perkataan ini wujudnya bisa dengan perkataan ya seperti hari Minggu kita bersaksi di depan jemaat, bisa bersaksi per orang, ketemu dengan orang bersaksi per orang. Nah, itu dengan perkataan. Mari bersaksi, jangan malu untuk bersaksi. Nah, ini kesaksian, ada 2 macam kesaksian. Yang pertama bersaksi dengan perkataan. Nah, saya tidak tahu bersaksi dengan perkataan. Saya tidak tahu menyusun kalimat. Bicara saya untuk ngomong pun masih ya bahasa Indonesia saja pas-pasan. Bagaimana mau bersaksi dengan perkataan? Nah, Tuhan kasih kesempatan kedua. Yang kedua, 2 macam kesaksian. Yang kedua, bersaksi lewat perbuatan. Titus 3 ayat 5. Bersaksi lewat perbuatan atau tingkah laku yang sudah diubahkan. Nah, itu. Kita bersaksi lewat perbuatan atau tingkah laku yang sudah diubahkan. Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ya, ayo, lewat perkataan tidak bisa, ya ayo, lewat perbuatan lah. Bersaksi tingkah laku yang sudah diubahkan. Dimulai dari membagikan sekarang mohon maaf ya, warta sudah tidak ada ya, link-link ini, link khotbah, bagi ya yang tahu menggunakan kecanggihan teknologi sekarang ya, manfaatkan itu untuk membagikan firman, bagikan kepada sesama kita. Ini bersaksi terutama lewat perbuatan kita dalam bermasyarakat, di dalam rumah tangga, keluarga. Mungkin masih ada keluarga yang belum kenal pengajaran, ya, belum tahu pengajaran, kita saksikan kita sudah berubah, diubahkan oleh firman pengajaran yang benar ini. Saksikan kepada mereka lewat tingkah laku kita, ya, perbuatan kita yang sudah diubahkan. Ya, nih ada 7 sinar keubahan hidup yang harus kita pancarkan kepada sesama. Ini hasil pekerjaan firman dalam urapan Roh Kudus. Hasil pekerjaan firman pengajaran yang benar dalam urapan Roh Kudus. Nah, kita bisa memancarkan 7 sinar keubahan hidup. Ini ada 7 ya. Mungkin belum ketujuhnya belum ada, belum semuanya ada. Minimal 1, 2 sudah harus ada. Jangan belum ada ya, sudah dalam pengajaran kok belum ada sama sekali. Waduh, jangan. Harus sudah ada 1, 2, 3. Terus kita upayakan ada sampai ketujuhnya kita miliki. Kalau ketujuhnya sudah ada, sudah sempurna. Kita sudah sempurna. Nah, ini kita baca Kolose 3. Kolose 3 ayat 10 sampai 14. Kolose 3 ayat 10 sampai 14. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Nah, manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. 11. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala Ya, sesuatu. 12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, Ya, perhatikan. kenakanlah belas 1. kasihan, Ini yang pertama, sinar yang pertama nanti akan diterangkan. Belas Kemurahan, kasihan, kemudian kemurahan 2, kerendahan hati, 3, kelemah lembutan, 4, dan kesabaran. 5, Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang 6, akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. ya, Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. ya. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan Ini yang menyempurnakan. ketujuh, kasih ya. Ada yang terlewatkan tadi ya. Coba apa sih itu? Coba naik ke atas. Kesabaran ya, ya, sabar. Ya, itu kesabaran yang terlewatkan. Jadi 7. Saya ulangi, 7 sinar keubahan hidup itu, yaitu yang pertama belas kasihan. Yang pertama belas kasihan apa ini? Ya, lebih baik langsung diterangkan saja supaya tidak bingung. Yang pertama yaitu belas kasihan. Apa belas kasihan? Apa yang dimaksud dengan belas kasihan? Artinya, belas kasihan ini artinya tidak menghakimi orang lain. Itu belas kasihan, tidak menghakimi orang lain. Juga tidak menyetujui dosanya. Kita tidak hakimi, tapi kita tidak setujui dosanya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Berdoa, minimal berdoa bagi dia. Kemudian bawa
kepada Tuhan. Bawa untuk mendengar firman, beribadah mendengar firman. Itu sinar yang pertama, belas kasihan. Seringkali kita begitu lihat kekurangannya orang, terlalu cepat kita menghakimi. Tidak didoakan, malah langsung dihakimi. Atau tidak dihakimi tapi disetujui. Disetujui dosanya, oh enggak apa-apa, oh iya, ya kamu kan memang begitu kasihannya. Disetujui, itu tidak punya belas kasihan namanya itu. Mari, jangan menghakimi, jangan menyetujui dosanya, tetapi doakan. Doakan, Tuhan tolong dia Tuhan. Apalagi saya sebagai gembala, ya harus mendoakan. Mendoakan. Sidang jemaat dan bawa kepada Tuhan, dengar firman, bawa untuk dengar firman. Kalau dia tidak mau ya doakan terus. Doakan terus. Itu belas kasihan. Sinar yang pertama. Belas kasihan. Kemudian sinar yang kedua. Sinar keubahan hidup yang kedua. Kemurahan. Apa ini kemurahan? Kemurahan ini suka memberi. Hendaklah kamu kaya dalam kemurahan. Itu suka memberi. Itu kemurahan. Memberi untuk pekerjaan Tuhan. Dan untuk sesama yang membutuhkan. Itu keubahan hidup. Ya, kalau manusia daging ini manusia yang tidak berubah itu maunya menuntut terus, minta terus. Kalau manusia baru memberi, sampai lebih bahagia memberi daripada menerima. Itu sinar keubahan hidup. Ya, kita raba periksa. Kalau dulu kita memberi masih hitung-hitungan, masih ada perasaan merasa rugi. Nah, sekarang kita bisa memberi dengan perasaan bahagia. Bisa memberi untuk pekerjaan Tuhan, untuk sesama yang membutuhkan. 2 Korintus, mari. Pasal 8, mari kita baca. 2 Korintus, jangan tutup Kolose tadi ya. Kita akan kembali lagi di situ. 2 Korintus 8, ayat 1 sampai 5. 2 Korintus pasal 8, ayat 1 sampai ayat yang kelima. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Ya, perhatikan, mereka jemaat yang miskin. Terus, selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Kaya dalam kemurahan. Terus, aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. 4. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Terus 5. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Nah, itu ayat yang keempat tadi, mereka mendesak, mereka meminta dan mendesak supaya mereka bisa berbuat, memberi. Ya, itu. Paulus kasihan, jangan, mereka kan sementara dicobai dalam berbagai penderitaan dan dalam secara ekonomi mereka mohon maaf miskin. Ya. Jadi sebenarnya Paulus tidak tega kalau mereka memberi, tapi mereka mendesak, jangan, kami mau memberi, jangan ditahan, kami mau memberi. Memberi untuk Tuhan, memberi untuk sesama yang membutuhkan. Nah, kalau kebanyakan orang Kristen sudah didesak untuk memberi tidak mau. Sudah didesak bahkan sudah diumumkan didesak tidak mau. Nah, berarti belum berubah. Nah, kalau orang yang sudah berubah, sinar keubahan hidup itu kemurahan, malah mendesak untuk memberi, mau berkorban. Satu ketika saya menegur 2 hamba Tuhan. Mereka dibawa saya ya. Ya wajar lah kalau saya sesama hamba Tuhan kami saling menegur, saling mengingatkan. Nah, waktu ada acara di Diora, 2 hamba Tuhan ini ikut di situ, ibadah di situ. Lalu setelah ibadah ada jamuan kasih. Setelah jamuan kasih, jemaat bungkuskan bekal untuk 2 hamba Tuhan ini. Mereka tolak. Sudah mereka dibungkuskan tolak. Saya tegur mereka, tapi bukan di depan jemaatnya. Waktu sudah ketemu hari Rabu di Tentena saya tegur. Kamu jangan begitu. Kalau memang kamu tidak mau makan itu daging, jemaat sudah rela berkorban, mereka sudah senang bungkus untuk kamu.
hamba Tuhan, bawa di rumah, sampai di rumah sudah tidak usah masak lagi, sudah ada lauk, sayur, ya terimalah. Kalau memang kamu tidak mau makan, ya sudah kamu terima, nanti bagikan kepada yang lain, kepada jemaat yang kamu layani, bagikan. Jangan dengan begitu kamu sudah melukai hati mereka, mereka sudah berkorban, kamu tidak mau terima. Oh iya om, maaf om, maaf. Nah, itu jemaat sudah berkorban, kadangkala kami ini salah juga, tidak mau terima. Jangan, belajar ini sinar kemurahan, ya suka memberi. Terus kembali ke Kolose pasal 3 tadi. Yang ketiga, kerendahan hati. Sinar yang ketiga, kerendahan hati. Apa kerendahan hati? Kemampuan untuk mengaku dosa kepada Tuhan dan sesama. Itu kerendahan hati. Kemampuan untuk mengaku dosa kepada Tuhan, kepada sesama. Bukan salah-salahkan orang. Yaitu rendah hati, ya. Kemudian kerendahan hati, lemah lembut, ya. Yang keempat, lemah lembut, kelemah lembutan. Ini yaitu bisa menerima firman sekeras apapun. Itu lemah lembut. Yakobus 1 ayat 21, tidak usah dibaca itu. Bisa menerima firman sekeras apapun, juga bisa menerima sesama dalam kelebihan dan kekurangan. Itu keubahan hidup. Sebab kadang-kala kita bisa menerima sesama dalam kekurangan, tapi dalam kelebihan tidak bisa. Atau sebaliknya, bisa menerima sesama dalam kelebihan, tapi tidak bisa menerima sesama dalam kekurangan. Dalam nikah contohnya, ada kekurangan istri tidak bisa diterima. Ada kelebihan istri tidak bisa diterima. Atau sebaliknya begitu. Loh, aneh kalau dalam nikah kok kelebihan suami istri tidak bisa terima. Kekurangan suami istri tidak bisa terima. Loh, menikah itu kan menjadi satu. Jadi harus bisa menerima semuanya. Lupa janji pernikahannya dulu. Maukah saudara menerima istri yang kamu pegang tangannya ini dalam segala kelebihan, kekurangan dan seterusnya? Ya, saya mau. Begitu sudah menikah, mana itu? Nah, ayo kita belajar menerima. Dalam pelayanan juga begitu. Nah, kami sesama hamba Tuhan harus belajar menerima kelebihan, kekurangan. Kemuliaan bintang yang satu dengan bintang yang lain berbeda, tetapi sama-sama dipakai. Sama-sama ada terangnya. Cuma yang satu mungkin lebih terang, yang satu agak redup, tapi sama-sama, yang penting jangan gelap. Sama-sama dipakai. Kemuliaan bintang itu berbeda, tapi sama-sama dipakai. Kenapa mau iri melihat kelebihan yang lain dipakai, lebih dipakai dari kita? Melihat yang lain lebih diberkati dari kita. Ya jangan iri, masing-masing ada berkatnya. Yang penting kita tidak mati kelaparan, itu saja. Kita masih bisa makan, masih bisa berpakaian. Tuhan pelihara. Ya, bedanya apa sih? Apakah kalau mungkin dia bisa berpelesir jalan-jalan ke seluruh dunia, dia tidak akan bawa ke surga juga kok itu. Dia tidak akan bawa ke surga. Di surga nanti tidak akan ada saling bercerita dengan sesama. Saya waktu di dunia kamu tahu, sudah keliling dunia. Akhirnya satu yang masuk surga yang dia pernah keliling dunia, cuma di tempat terus sedih. Tidak akan ada seperti itu. Nah, juga mungkin kekayaan, dia punya ini, punya itu. Di surga tidak akan dibawa. Ya, mungkin saya hanya mobil, jangan hanya, mohon maaf ya, tidak boleh bilang hanya. Tidak boleh, ya, itu berkat Tuhan, jangan dikecilkan. Ya, Tuhan sudah kasih berkat, mobil seperti mobil ini, seperti ini. Ya, mobil ini. Ya, sudah. Ada yang lain berkatnya, mobilnya, wah, semua canggih. Nah, akhirnya begitu hilang kunci kan bingung sendiri juga kan. Kakak saya kehilangan kunci mobil, nah bingung sudah. Tidak bisa dihidupkan, tidak bisa dibuat duplikatnya. Kalau mobil begini hilang masih datang ke tukang kunci, gampang kan. Kalau mobil-mobil canggih kan pakai sistem komputer. Mau nyalakan, mau buka pintu saya pakai tombol. Nah, orang nih putar. Jendelanya tinggal tombol. Orang tapi tidak mau dibawa di surga ini. Ya, itu. Jadi bisa menerima kelebihan dan kekurangan orang lain. Itu lemah lembut ya. Semoga kita bisa mengerti. Sudah keberapa itu ya?
Biasa cepat. Kemudian yang kelima, kesabaran. Sabar. Sabar menunggu waktu Tuhan. Sabar. Sabar menderita. Ayo sabar. Sabar tunggu waktu Tuhan. Sabar menderita. Ya, semoga kita bisa mengerti. Lagi yang keenam, mengampuni. Ini yang keenam, mengampuni dan melupakan dosa orang lain. Mari, mengampuni dan lupakan. Jangan diungkit-ungkit lagi. Kita mengampuni, melupakan dosa orang lain. Ya. Dan dikunci dengan yang ketujuh, kasih. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, sampai mengasihi orang yang memusuhi kita. Oh, itu tidak gampang. Diucapkan mungkin gampang, prakteknya itu yang berat. Tapi kalau ada Roh Kudus bisa. Ya, bisa. Saksi yang benar didorong oleh Roh Kudus, bisa. Yang sampai orang terheran, saya benci dia, saya sudah fitnah dia, tapi dia tetap baik sama saya. Dia tetap menolong saya. Jadi kesaksian. Waduh, saya tidak mau lagi berbuat yang merugikan dia. Dia baik sama saya. Ya, itu jadi kesaksian ya. Semoga kita bisa mengerti. Jangan malah kita kutuk-kutuk ya. Ada orang benci kita, kita kutuk-kutuk. Biar dia, kalau dia pergi di danau, dimakan buaya. Aduh, dia ke sawah, dipagut ular. Dia panjat pohon kelapa, nah jatuh dari pohon. Waduh, kalau seperti itu jangan. Ya, belajar kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi sesama, sampai mengasihi orang yang memusuhi kita. Oh, bayangkan kalau gembala suka kutuk-kutuk, habis semua jemaat. Habis semua jemaatnya kalau dikutuk-kutuk. Ya, belajar mulai dari saya dulu sebagai gembala. Ini poin ketujuh ini harus ada, kasih ini harus ada. Wah, kalau gembala tidak punya kasih, bahaya. Bahaya kalau tidak punya kasih. Kasih, gembala punya kasih, memberi makan jemaat. Berdoa syafaat bagi jemaat. Biarpun jemaat itu melawan, ya tetap berupaya dikasih makan. Tetap berupaya didoakan terus, didoakan. Nah itu, bukan dikutuknya. Coba satu melawan, langsung kutuk Tuhan. Hajar dia, hancurkan dia. Sudah hancur, satu. Yang dua lagi, hancurkan dia, habis dua. Tiga, hancurkan dia, habis 4, 5, 6, habis domba-dombanya, hancur semua. Karena dikutuk-kutuknya, bukan. Tuhan ampuni. Tuhan jamah, Tuhan berikan kesempatan, berikan kesetiaan untuk tekun 3 macam ibadat, tekun makan firman penggembala. Itu doa saya tiap hari. Semoga kita bisa mengerti. Puji Tuhan. Nah, 7 sinar keubahan hidup ini kita pancarkan. Baik kepada orang-orang yang belum percaya Yesus, kita pancarkan. Juga kepada orang-orang yang sudah percaya Yesus, sudah selamat, kita pancarkan. Sehingga jiwa-jiwa boleh dituai, dibawa masuk di dalam kegerakan firman pengajaran yang benar. Nah, ini jadi bertambah. Kalau ada 7 sinar keubahan hidup memancarkan terang, ya, bertambah. Jiwa bertambah sampai kegenapan tubuh Kristus. Sampai genap jumlah anggota tubuh Kristus. Nah, sampai sempurna. Ini rencana Allah terwujud. Puji Tuhan. Arah kesaksian. Sekarang kita belajar arah kesaksian. Matius 5 ayat 14 sampai 16. Matius 5 ayat 14 sampai 16. Arah kesaksian. Matius pasal yang kelima ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Ya, kami juga mau langsung ke Tentena setelah ini. Ya, karena saya tadi sebelum ibadah sudah doa penyerahan, ya ternyata sudah meninggal, Om Malaka sudah dipanggil Tuhan. Ya mungkin sudah mau, barangkali ada ibadah penghiburan malam ini, saya tidak tahu, jadi mau siap-siap juga ke Tentena. Mari kita baca Matius 5 ayat 14 sampai 16. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Iya. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Terus Demikianlah hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. iya, ini arah kesaksian. Yang pertama mulai dari dalam rumah tangga, dalam nikah. Pelita itu menerangi nikah, menerangi rumah tangga. Ada kesaksian di dalam rumah tangga. Kesaksian keubahan hidup, suami berubah, istri berubah, anak berubah ke arah yang baik ya, ke arah yang benar. Ada kesaksian. Mungkin masih ada yang dalam gelap, kita
tidak akan pernah menang gelap dengan terang. Pasti kalah gelap. Terangi, kita saksikan. Lewat perkataan, lewat keubaan hidup. Bersaksi, dia bisa dimenangkan. Menerima pengajaran, bisa dimenangkan, dibawa kepada Tuhan. Nah, sehingga kalau di dalam rumah tangga ada kesaksian keubaan hidup, nah kita bisa mengusir kegelapan. Kegelapan gantang tadi dan kegelapan tempat tidur. Nah, kita bisa mengusir kegelapan gantang dan kegelapan tempat tidur. Apa itu kegelapan gantang dan kegelapan tempat tidur? Kegelapan gantang itu adalah kegelapan ekonomi, satu. Ya. Kalau ada terang kesaksian dalam rumah tangga, Tuhan mampu menolong ekonomi kita. Tuhan mampu tolong. Nah, itu kegelapan ekonomi sekarang, betul-betul pandemi ini menimbulkan kegelapan ekonomi. Orang sudah pada ekonomi, pada ambruk perusahaan mulai merosot. Ya, karena saya penggemar bola, biasa saya baca berita bola. Wah, ini yang klub-klub kaya sampai triliunan mulai bangkrut. Nah, kegelapan ekonomi. Gantang juga menunjukkan kegelapan dosa makan minum. Ya, kalau ada terang kesaksian dalam nikah, mungkin ada keluarga yang masih pamabok, keluarga yang masih merokok, keluarga yang masih mungkin menggunakan narkoba dan sebagainya. Kita pancarkan terang, gelap pasti kalah. Gelap pasti kalah. Ya, Tuhan gelap pasti kalah. Saya ingat dulu satu kesaksian seorang bapak ini sudah meninggal juga. Ya, jemaat di Tentena juga. Ya, itu, masih ada berasap. Masih ada asap. Nah, satu ketika sementara dia cuci mobilnya, satu tua-tua datang. Ya, mobil ini sudah berasap mobil ini sudah berasap. Oh tidak, itu dan tunjuk yang di mulutnya. Tawa dia. Kemudian ada KKR ya, di satu tempat. Ikut pulang dari situ. Nah, itu karena istri juga anak tunjukkan kesaksian komunitas itu pulang. Sudah berubah, lepas. Sudah tidak merokok lagi, lepas. Ya, sampai akhirnya dipanggil Tuhan, betul-betul melayani Tuhan sungguh-sungguh. Ayo, ada kesaksian, kegelapan gantang disingkirkan, ya, disingkirkan. Nah, itu sama juga ya pengalaman saya dengan calon mertua saya waktu itu. Ya, sampai calon mertua saya bilang, kok kalau Henry bisa lepas dari rokok, masa aku enggak? Nah, itu ada kesaksian. Ya, itu masih calon mertua. Sekarang sudah jadi mertua. Nah, lebih lagi kesaksian keubaan itu harus ada. Nah, puji Tuhan ya. Kemudian kegelapan tempat tidur itu menunjukkan dosa permisi, dosa kawin mengawinkan, disingkirkan semuanya. Ini arah kesaksian. Mulai dalam nikah dulu. Kemudian yang kedua di depan semua orang. Kalau sudah dalam rumah tangga sudah menjadi kesaksian, pasti menjadi kesaksian di depan orang. Jangan dibalik. Di depan orang kelihatan jadi kesaksian, dalam rumah tangga. Waduh, tidak ada kesaksian. Nah, di dalam rumah tangga jadi kesaksian, di depan orang juga jadi kesaksian. Lewat perkataan, lewat perbuatan baik, menjadi berkat bagi orang lain. Sampai bisa membalas kejahatan dengan kebaikan. Ini belajar. Saya berupaya ya, bertetangga, jangan sampai merugikan ya. Berupaya. Saling berbuat yang baik bagi sesama. Puji Tuhan. Baru yang ketiga, arah kesaksian ketiga, menjadi terang dunia. Wahyu 12 ayat 1. Ini kita tampil sebagai mempelai wanita Tuhan, menjadi terang dunia. Wahyu 12 ayat 1. Wahyu 12 ayat 1. Maka tampaklah tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Iya, puji bagi nama Tuhan. Ini terang dunia, mempelai wanita Tuhan, arah kesaksian. Sampai kita menjadi mempelai wanita Tuhan. Tidak ada lagi gelap sedikit pun. Ujung rambut sampai ujung kaki, semua terang. Di kepala ada mahkota 12 bintang, terang. Pakaian matahari, badan menutupi badan, terang. Di kaki ada bulan,
terang semuanya. Nah, kita menjadi mempelai wanita Tuhan. Layak masuk Yerusalem yang baru. Jadi ada dua macam saksi. Saksi yang palsu didorong oleh roh antikris. Saksi yang benar didorong oleh Roh Kudus. Kita sangat membutuhkan kekuatan Roh Kudus. Puji bagi nama Tuhan. Tanpa Roh Kudus kita tidak mampu bersaksi. Bukan hanya itu, tanpa Roh Kudus kita seperti yatim piatu, banyak kelemahan. Bagaimana mau bisa bersaksi? Banyak kelemahan daging. Ya, apa bagian terakhir? Mari. Yohanes 14 ayat 16 sampai 18. Kalau tanpa Roh Kudus jangankan bersaksi. Untuk mengatasi kelemahan daging kita saja kita tidak mampu. Ya, banyak kelemahan seperti anak yatim piatu. Kita baca. Yohanes 14 ayat 16 sampai 18. Yohanes 14 ayat 16 sampai 18. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, Ya. yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ya, terus. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Iya, ini Roh Kudus. Ya, sekali lagi tanpa Roh Kudus jangankan bersaksi. Ya, untuk mengatasi kelemahan-kelemahan daging kita tidak mampu. Kita hanya seperti anak yatim piatu. Banyak kelemahan. Menghadapi pencobaan, manusia daging itu sering kecewa. Itu kelemahan pertama. Putus asa. Ya, kecewa, putus asa. Menolak Yesus. Kelemahan daging yang berikut, tidak bisa menyembah. Daging tidak bisa menyembah. Daging tidak bisa taat. Itu semua kelemahan-kelemahan daging. Itu tanpa Roh Kudus. Ya. Mau bersaksi. Sementara dia sendiri kecewa. Mau kuatkan orang, dia sendiri kecewa. Mau saksi apa? Mau bersaksi tentang firman, dia sendiri tidak taat. Nah, ini banyak kelemahan. Sebab itu sekali lagi kita sangat membutuhkan Roh Kudus untuk menjadi saksi yang benar, ya, membawa jiwa-jiwa datang kepada Yesus, masuk di dalam kegerakan firman pengajaran yang benar. Nah, selain itu Roh Kudus juga memberikan kekuatan kepada kita untuk menang atas masalah-masalah yang bahkan sudah menggunung, ya. Roh Kudus berkekuatan. Ya, tadi waktu doa penyerahan, ya, keluarga sudah siap menerima. Gimana mereka sebelum ibadah, sementara doa penyembahan, ditelepon. Saya tidak sempat angkat, saya balik telepon. Kenapa? Ini papa sudah satu-satu nafasnya, sudah begini, mohon didoakan penyerahan. Baik, sudah tersiap keluarga? Sudah. Kuat mereka berdoa, serahkan kepada Tuhan. Nah, itu sudah berapa banyak keluar untuk pengobatan, manusia berupaya. Tapi Tuhan yang berkehendak yang lain, ya. Tentu semua itu yang terbaik dari Tuhan. Itu doakan penyerahan, menyerahkan jiwa, roh pada Tuhan. Jangan sampai dirampas oleh setan, jangan. Nah, Tuhan tolong. Nah, ini jadi tanpa Roh Kudus sekali lagi kita hanya seperti yatim piatu. Tapi kalau ada Roh Kudus, ya, kita menjadi kesaksian, bersaksi yang benar. Roh Kudus juga memberikan kekuatan kepada kita untuk menang menghadapi gunung-gunung masalah, gunung-gunung pencobaan, ya, sampai kemenangan yang terakhir kita boleh diangkat naik ke awan-awan menyambut kedatangan Yesus mempelai pria surga. Sayap firman dan Roh Kudus yang menerbangkan kita ke awan-awan. Itu kemenangan terakhir. Dunia tidak menguasai kita lagi, setan tidak bisa lagi merebut kita, antikris tidak bisa menjangkau kita. Kita sudah terangkat ke awan-awan permai menyambut kedatangan Yesus mempelai pria surga. Puji Tuhan. Roh Kudus itu roh penolong. Roh Kudus adalah rohnya mempelai wanita Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan segera menerima tubuh dan darah Kristus. Kita menyanyikan, Kau penolongku, Kau penghiburku. Roh Kudus yang memberi F. Kau penolongku, Kau penolongku.
Immanuel. Kita bangkit berdiri. Nyanyian rohani 42. Nyanyian tambahan 42. Penghibur, roh yang dijanjikan, roh yang dijanjikan, turun dari surga, turun dari surga, terindah dalamku, termanis bagiku, tiada yang lebih besar dari kuasa-Mu Tuhan. Roh Kudus pelukan hidupku dengan urapan yang baru. Kekuatan-Mu ku perlu, pimpinlah jalanku Tuhan. Roh Kudus jamahlah sekarang, ubahkan hidupku Tuhan. Kekuatan-Mu ku dipulihkan, ku dipulihkan. Roh Kudus penuhkan hidupku. Roh Kudus penuhkan hidupku dengan urapan yang baru. Kekuatan-Mu ku perlu, pimpinlah jalanku Tuhan. Roh Kudus jamahlah sekarang, ubahkan hidupku Tuhan. Denganmu ku percaya, denganmu ku percaya, ku dipulih denganku. Kita sangat membutuhkan Roh Kudus. Kalau kita bisa menjadi saksi yang benar, maka Roh Kudus mampu mengerjakan mujizat jasmani. Gunung-gunung masalah, gunung-gunung pencobaan diratakan. Ada kemenangan. Roh Kudus adalah tangan Tuhan yang diulurkan kepada kita. Perpanjangan tangan Tuhan. Ada yang sangat membutuhkan Roh Kudus, mau menjadi saksi yang benar, menghadapi pergumulan, permasalahan, kelemahan daging, hanya seperti yatim piatu. Angkat dua tangan. Kita sembah Dia, haleluya. Jamah kami, haleluya. Jamah kami Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Roh Kudus jamahlah kami, haleluya, haleluya. Biar kami menjadi saksi yang benar, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jamah kami, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Jamah Tuhan, jamah kami, haleluya, haleluya.
Terima kasih Tuhan. Haleluya. Banyak kelemahan daging kami. Jangankan menjadi saksi. Kalau tidak ada Roh Kudus, kami tidak mampu mengatasi kelemahan daging kami. Butuh Roh Kudus-Mu. Haleluya. Haleluya. Jamah kami semua. Terima kasih. Terima kasih pegang kami. Terima kasih. Terima kasih. Turunkan tangan. Terima kasih Tuhan. Pelayan perjamuan kita ambil di depan. Haleluya. 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 Dan sekarang Engkau juga menyediakan tubuh dan darah-Mu bagi kami. Jaminan kepastian bahwa Roh Kudus Engkau mau curahkan bagi kami semua. Janji pencurahan Roh Kudus akan segera digenapi dalam kehidupan kami. Dan sedang digenapi sekarang ini. Haleluya. Haleluya. Layakkan kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Layakkan pelayan-Mu. Sucikan kami semua. Sucikan seluruh sidang jemaat. Sehingga ketika kami menerima tubuh dan darah-Mu. Untuk mempermanensikan firman dalam kehidupan kami semua. Terima kasih. Terpuji nama-Mu, ampuni kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut terima tubuh dan darah-Mu. Haleluya, amin. Kau penolongku, Kau turun dari surga, terindah dalamku, termanis bagiku. Tiada yang lebih besar dari kuasa-Mu. Yang sudah dapat bangkit berdiri. Roh Kudus penuhkan hidupku dengan urapan yang baru. Kekuatan-Mu ku perlu. Pimpinlah jalanku Tuhan. Roh Kudus jamahlah sekarang. Ubahkan hidupku Tuhan. Dengan-Mu ku percaya. Kita mengangkat tubuh ke sebelah kanan. Haleluya. Haleluya. Ini daging-Mu. Haleluya. Yang Kau serahkan bagi kami. Haleluya. Untuk menjadikan kami sebagai saksi yang benar. Haleluya. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang dipecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Dengan iman kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Angkat cawan berkat. Haleluya. Haleluya. Ini darah-Mu, darah perjanjian. Jaminan bahwa Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu bagi kami. Untuk kami bisa menjadi saksi yang benar. Untuk menang atas segala pergumulan. Gunung-gunung pencobaan, gunung masalah. Haleluya. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah-Ku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan Aku. Bukankah cawan berkat yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Dengan iman kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Kembali kita mengangkat kedua tangan.
Kita mengucap syukur menyembah Tuhan. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Haleluya. Haleluya, Engkau baik bagi kami. Haleluya. 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 Haleluya, hidup kami milik-Mu Tuhan. Engkau baik bagi kami. Haleluya. Haleluya, terima kasih. Oh haleluya, Roh Kudus Engkau curahkan. Kami berkemenangan, kami menjadi saksi-Mu Tuhan. Untuk kerinduan kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Pegang kami. Haleluya. Kuatkan selalu, mampukan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, tetapkan firman-Mu dalam kami Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita membawa korban persembahan kepada Tuhan. Kita nyanyikan indah dan senang tempatku. Indah dan senang. Indah dan senang tempatku. Indah dan senang tempatku. Surga yang mulia. Makin dekatlah. Surga yang mulia. Makin dekatlah. Indah dan yang mulia, makin dekatlah. Indah dan senang tempatku. Indah dan senang tempatku. Surga yang mulia, makin dekatlah. Surga yang mulia, makin dekatlah. Kita bangkit berdiri. Surga yang mulia, kita bangkit berdiri. Semakin dekatlah. Surga yang mulia, semakin dekatlah. Puji Tuhan. Kita akhiri ibadah kita berdoa. Makasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat kebaikan kemurahan Tuhan sudah memberkati dalam ibadah pelayanan pada sore hari ini. Biar firman-Mu sungguh-sungguh tertanam termeterai dalam kami semua. Dan kami dimampukan untuk melakukan praktekan firman. Berkati segala pengorbanan umat-Mu, waktu, tenaga, harta, karena Engkau balas. Berkati sesuai janji firman. Kaitkan semuanya masuk dalam pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Biar kami bisa memancarkan terang sinar keubahan hidup dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga bagi keluarga Malaka Malino Tuhan yang dilanda oleh duka cita. Tuhan sudah memanggil kekasih-Mu. Tuhan biarlah Engkau memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggal. Untuk tetap bertahan mengikut Tuhan, tidak kecewa, tidak putus asa. Tetap bersandar berharap kepada Tuhan. Dan acara-acara akan digelar penghiburan sampai pemakaman semuanya kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Perjalanan kembali ke rumah masing-masing jaga lindungi sertai. Kembalikan kami di waktu-waktu ibadah yang akan datang dan setia tekun beribadah melayani-Mu. Terima kasih. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan. Pulanglah, terimalah berkat anugerah damai sejahtera dan cinta kasih sayang dari Allah Bapa, Anak Allah dan Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Yesus datang kembali sebagai mempelai pria surga menjemput kita mempelai wanitanya yang sempurna. Kami akhiri ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan berkati.